Halo Tepper, selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran. Nah, kali ini kita masuk ke materi karakteristik media pembelajaran. Nah, di video kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian hingga ke jenis atau ciri dari karakteristik media pembelajaran. Yuk, kita sama-sama simak. Sebelum masuk ke inti dari pembahasannya, yuk kita pahami dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian karakteristik media pembelajaran menurut para ahli, mampu mengidentifikasi jenis karakteristik media pembelajaran, dan mampu mengidentifikasi contoh karakteristik media pembelajaran. Pokok bahasan kali ini meliputi pengertian, jenis, dan contoh dari karakteristik media pembelajaran. Kita mulai ke materi intinya dari pengertian karakteristik media pembelajaran. Sebelum itu, apa itu karakteristik? Karakteristik adalah ciri khas atau pembeda dari suatu hal. Lalu, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Jadi, pengertian karakteristik media pembelajaran adalah suatu sifat atau fitur yang khas di setiap media pembelajaran yang merupakan pembeda antara suatu media dengan lainnya yang bertujuan menyalurkan pesan sehingga mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya, kita simak karakteristik media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Scrum, karakteristik dilihat dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang dapat diliput, dan kemudahan kontrolnya. Sedangkan menurut Kem, karakteristik adalah dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Dan menurut Gerlach dan Eli, mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran, antara lain ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Selanjutnya, yuk lanjut ke topik jenis atau ciri dari karakteristik media pembelajaran. Nah, pada jenis karakteristik media pembelajaran ini ada dibagi menjadi 2. Kita bahas yang pertama dulu, berdasarkan tujuan praktis. Yang pertama, grafis. Media yang menyajikan informasi dalam bentuk visual grafis, seperti bagan, diagram, peta, atau grafik. Fungsinya membantu penyederhanaan dan pemahaman konsep kompleks melalui representasi visual. Lalu yang kedua, audio. Media yang menyampaikan informasi melalui suara. Fungsinya menyampaikan informasi secara lisan dan meningkatkan pemahaman melalui pendengaran. Contohnya seperti radio, rekaman suara, dan podcast. Yang ketiga, proyeksi diam. Media visual yang ditampilkan melalui alat proyeksi namun tidak bergerak. Fungsinya menyampaikan informasi visual yang jelas dan fokus. Contohnya seperti slide dan OHP atau overhead projector. Selanjutnya, jenis menurut Gerlach and Eli. Yang pertama, fiksatif. Media ini mampu merekam, menyimpan, dan menampilkan ulang suatu informasi atau kejadian. Fungsinya menyimpan informasi secara tetap untuk digunakan kembali. Contohnya, rekaman video dan foto. Yang kedua, manipulatif. Media yang memungkinkan interaksi atau manipulasi langsung oleh peserta didik. Fungsinya membantu pembelajaran aktif dan eksperiensial melalui keterlibatan fisik dan mental.
Contohnya seperti model, alat peraga, atau simulasi. Dan yang ketiga, distributif. Media yang memungkinkan penyebaran informasi ke banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Fungsinya menjangkau audiens yang luas secara serentak. Contohnya televisi, radio, dan juga internet. Nah, seluruh topik sudah kita bahas. Bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah mengerti tentang karakteristik media pembelajaran? Untuk menguji pemahamanmu, yuk kamu coba jawab soal-soal pilihan ganda berikut dengan benar. Soal yang pertama, ahli yang mengemukakan 3 karakteristik media pembelajaran berupa ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif adalah. Jawabannya yang B ya, Gerlach dan Ellis. Lalu soal yang nomor 2, media grafis dianggap efektif dalam menyampaikan informasi pembelajaran karena. Jawabannya yang D, memvisualisasikan konsep kompleks dalam bentuk yang sederhana. Dan soal yang nomor 3, seorang guru ingin menyampaikan materi kepada seluruh siswa di berbagai daerah secara bersamaan. Jenis media pembelajaran manakah yang paling tepat digunakan berdasarkan karakteristiknya? Ya, jawabannya yang C, distributif. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang karakteristik media pembelajaran yang sudah kita pelajari. Mulai dari pengertian dari para ahli, hingga ke jenis dan ciri tiap karakteristik media pembelajaran. Kamu juga sudah mengerjakan kuis singkat. Semoga jawaban kamu tepat ya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat bagi kamu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.